Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Gimana UTS kemarin? Susah ya? Ya, hari ini kita pertemuan ke-9 mata kuliah Business Plan dan Product Development. Kita mengenai panduan manajemen proyek efektif. Manajemen proyek kita bicarakan. Manajemen proyek itu adalah aplikasi pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk memenuhi kebutuhan proyek. Jadi kita memanajemen semua kebutuhan dalam pelaksanaan proyek kita. Tujuan utama dari manajemen proyek itu adalah untuk bisa menyelesaikan proyek dengan optimal. Jadi kita bisa mengefisiensi dari waktu yang diperlukan, dari biaya yang diperlukan, dan dari sumber daya. Sumber daya itu biasanya kita butuh keahlian apa sih, kemudian kira-kira orang yang mau kita masukkan dalam proyek ini siapa saja, itu biar bisa maksimal. Nah, kemudian peran manajer dan tim di dalam sebuah proyek itu ada yang namanya manajer yang nanti berfungsi untuk bertugas untuk memimpin tim ya dalam mengambil keputusan strategis. Walaupun sebenarnya dalam setiap bagian-bagiannya sendiri itu bisa jadi mempunyai manajer tim sendiri-sendiri ya. Nah, kemudian fase-fase siklus hidup dari sebuah proyek itu ada namanya fase inisiasi, fase awalnya. Pada fase ini adalah kita masih mengidentifikasi dari proyek, kemudian menetapkan dari tujuan proyek itu untuk apa, dan kelayakan proyek mulai untuk kita analisis, inisiasi. Lebih tepatnya itu pendahuluan, persiapan, latar belakangnya. Nah, itu inisiasi, membuat desainnya dulu seperti apa. Kemudian ada namanya fase perencanaan, yaitu kita menentukan rincian pelaksanaan, kita mulai nyusun tuh jadwalnya, nyusun anggarannya berapa, serta mendefinisikan sumber daya yang kita perlukan. Terus ada fase pelaksanaan. Fase pelaksanaan itu udah eksekusi, udah jalan lah proyeknya. Oke, termasuk kita mulai untuk mengkoordinasi tim dan mulai mengimplementasikan tugas-tugas yang kemarin sudah kita bentuk. Nah, sebenarnya ada fase lagi, yaitu fase implementasi. Implementasi itu kalau proyeknya sudah selesai baru kita implementasikan. Ada juga kalau banyak orang nambahin juga fase evaluasi. Nah, evaluasi ada, kira-kira ada masalah di mana, perlu kita evaluasi gimana, kelanjutannya bagaimana ya, seperti itu. Kemudian perencanaan proyek. Perencanaan proyek itu kalau orang bilang ya antara penting nggak penting, kalau saya bilang sih sangat penting malahan. Karena apapun kalau yang direncanakan dengan baik itu bisa jadi hasilnya pasti jauh lebih baik dari yang kita asal jalan. Ya, perencanaan yang baik itu untuk memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan mencapai tujuan proyek secara efektif. Nah, elemen kunci dari perencanaan itu kita identifikasi resiko. Kita buat penjadwalan yang jelas, mulainya kapan, selesai fase 1 kapan, fase 2 kapan, fase 3 kapan ya, dan seterusnya. Kemudian ada dampak pada keseluruhan proyek. Jadi perencanaan yang matang itu akan mempengaruhi dari efektivitas timnya. Kita bisa meminimalkan resiko dan meningkatkan kualitas dari hasil akhir sebuah proyek. Nah, kemudian ada namanya pengendalian proyek. Proses pengendalian proyek itu adalah mengontrol yang melibatkan pelacakan kemajuan, pengukuran kinerja, dan penyesuaian sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Ya, pengendalian proyek supaya sebuah proyek itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Nah, alat pemantauan yang dipakai bisa menggunakan Gantt chart, bisa menggunakan EVM dan dashboard, atau aplikasi manual seperti Excel juga bisa. Jadi kalau Anda tidak familiar dengan Gantt chart, pakai Excel dia bisa. Misalnya tanggal segini sampai tanggal segini proses apa nih, perencanaan. Kemudian biaya yang dikeluarkan berapa. Kemudian dari fase pertama ini siapa aja yang bertanggung jawab ya. Fase pertama selesai, lanjut fase kedua tanggal berapa sampai tanggal berapa.
biayanya berapa, siapa yang bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Bahkan masing-masing fase, misalnya kita punya 5 fase ya, bisa jadi fase pertama dan fase ketiga itu berjalan bersamaan, kemudian fase kedua sama fase keempat berjalan bersamaan. Nah, seperti itu kita bisa buat gancatnya ya. Nah, nanti saya berikan contoh besok pagi gancat itu bentuknya seperti apa. Kemudian ada laporan status proyek, itu penyusunan laporan status proyek. Jadi ada namanya laporan awal, laporan kemajuan, dan laporan akhir. Nah, di situ kita susun masalah apa yang dihadapi, proses pengerjaannya seperti apa, dan langkah-langkah yang diambil untuk perbaikan seperti apa. Itu harus kita kontrol terus-menerus. Nah, kemudian alokasi sumber daya dalam proyek. Ya, definisi dari alokasi sumber daya itu adalah proses mendistribusikan sumber daya untuk memastikan efisiensi dan keberlangsungan dari sebuah proyek. Ini penting karena alokasi yang tepat bisa meningkatkan kinerja proyek, mengurangi pemborosan, dan memastikan tujuan tercapai dengan optimal. Kemudian strateginya dengan menggunakan analisis biaya manfaat. Nah, ini nanti saya kasih contoh deh biaya manfaat besok ya. Kemudian menetapkan prioritas dan penjadwalan terencana untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, itu strateginya. Dan identifikasi dari resiko proyek ya. Jadi langkah awal sebelum kita membuat rencana itu kita harus resiko dulu kita identifikasi. Kita cari informasinya untuk mengenali potensi dari resiko yang mungkin muncul dari proyek yang mau kita kerjakan. Oke, kita buat analisis SWOT-nya, kemudian kita buat daftar resikonya. Resikonya apa yang mungkin terjadi, apa yang bisa kita minimalisir, siapa yang bertanggung jawab untuk meminimalisir resiko tersebut. Nah, itu harus sudah kita kelola sebaik-baiknya. Nah, strategi dari mitigasi resiko itu kita harus siap, itu namanya anggaran cadangan. Karena sebuah proyek itu walaupun sudah direncanakan sekeren mungkin ya, sedetail mungkin, masih mungkin terjadi bahwa anggaran itu membengkak. Dan itu normal, Karena bisa jadi misalnya kita bangun rumah ya, kita jadwalkan misalnya bangun rumah 1 bulan selesai, ternyata musim hujan ya, jadi mundur jadi 1 bulan lebih 2 minggu. Nah, otomatis kan biayanya akan membengkak di situ. Kemudian atau misalnya keramik, keramik yang kita mau beli misalnya yang 1 meter 80.000, ternyata nggak ada yang semeter 80.000, ternyata jelek-jelek semua. Yang bagus yang granit mungkin yang 120.000. Nah, otomatis pasti membengkak. Kemudian habis itu kita perlu ada namanya rencana darurat ya, jadi plan B, ada plan A, ada plan B ya. Itulah fungsinya sebuah perencanaan dari manajer yang bagus. Manajer harus bisa membuat rencana yang fix mau seperti apa, tapi dia juga harus membuat plan B apabila ada masalah terhadap rencana yang mereka buat. Kemudian kita komunikasi resiko, yaitu memastikan komunikasi yang efektif tentang resiko untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan pencegahan dalam tim proyek. Nah, metode penjabaran proyek itu ada namanya metode CPM, Critical Path Method, untuk mengidentifikasi jalur terpanjang dalam proyek secara efektif. Kemudian ada PERT, Program Evaluation dan Review Teknik, untuk memastikan ketidakpastian dengan estimasi waktu variabel untuk setiap aktivitas proyek. Nah, kekurangan dari metode itu CPM ini kurang fleksibel terhadap perubahan, sedangkan yang pakai PERT itu dapat menjadi kompleks jika banyak aktivitas yang terlibat dalam proyek. Nanti saya jelaskan lebih lanjut besok ya. Kemudian pentingnya komunikasi dalam manajemen proyek. Sebenarnya dimanapun ya, walaupun proyek itu baru dalam tahap perencanaan, dalam tahap eksekusi maupun dalam tahap evaluasi, komunikasi itu sangat penting. Ya,
komunikasi itu harus selalu kita jaga, karena komunikasi yang efektif itu akan mendukung dari kolaborasi dari sebuah tim, bisa mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kecepatan dalam penyelesaian sebuah proyek. Oke, kemudian kita harus membangun budaya komunikasi, karena budaya terbuka dan umpan balik yang rutin akan bisa menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, ini studi kasusnya akan kita bicarakan besok ya, untuk misalnya itu proyek jembatan, manajemen proyek, gimana butuhnya apa, gimana implementasinya dan seterusnya. Nanti akan saya berikan contoh besok pagi ya. Oke, kemudian ada pendekatan agile dalam manajemen proyek. Agile itu adalah metodologi pengembangan yang menekankan kolaborasi, fleksibilitas dan adaptasi pada perubahan kebutuhan proyek. Prinsip utama itu mencakup iterasi cepat, umpan balik berkelanjutan, serta fokus pada kepuasan pengguna untuk hasil optimal. Jadi agile itu hanya salah satu saja dari contoh penggunaan metode prototyping dan sebagainya, banyak RAD ya, rapid ya, macam-macam. Nah, aplikasi dalam pengembangan produk itu agile bisa digunakan secara luas dalam pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan tim untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan permintaan pasar. Kemudian waktu dan biaya dalam manajemen proyek. Hubungan biaya dan waktu itu jelas sangat terkait. Karena biasanya kalau waktunya mundur, itu biayanya akan nambah. Ya. Karena keterlambatan dari sebuah proyek itu bisa meningkatkan biaya. Karena dari penalti sama pemborosan sumber daya. Nah, kemudian teknik estimasi biaya itu menggunakan teknik estimasi bottom up apa top down. Nah, kemudian dampak jeda waktu dalam proyek itu bisa menyebabkan kinerja keseluruhan menjadi tambah resikonya. Ada resiko tambahan yang mungkin akan muncul. Nah, kemudian ada software dari manajemen proyek. Beberapa software itu bisa saya berikan contoh ya, seperti Trello. Saya biasanya memakai Trello. Di situ besok saya jelaskan ini ya, bagaimana penjadwalannya, pelacakan waktunya, tanggapannya gimana ya, untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian evaluasi keberhasilan proyek. Ini ada namanya indikator kinerja. Digunakan untuk mengukur kesuksesan proyek melalui indikator waktu, indikator biaya, indikator kualitas ya. Kemudian kita umpan balik itu mengumpulkan umpan balik dari tim ya, kritik dan saran. Dari tim itu penting sekali. Karena biar kita bisa mengetahui apa sih yang masih kurang dari proyek yang sedang kita kerjakan. Kemudian pembelajaran dari pengalaman. Nah, kita perlu dokumentasi nih. Kemarin dengan proyek yang seperti ini, hasilnya seperti ini, ada kendala seperti ini, kemudian solusinya seperti ini, sehingga nanti saat ada proyek yang mirip-mirip, yang hampir sama, kita bisa mengatasi dan kerjaan kita jauh lebih lancar dari waktu pertama kali mengerjakan proyek tersebut. Nah, kesimpulannya dari pertemuan yang akan kita bahas besok itu adalah manajemen proyek memberikan kerangka untuk mencapai tujuan dengan efisiensi, kualitas, dan dampak yang signifikan. Kepentingannya dalam pengembangan produk itu untuk manajemen proyek memastikan produknya berkualitas tinggi, meminimalkan resiko, dan memenuhi tuntutan pasar yang lebih dinamis. Nah, pentingnya proses evaluasi adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sehingga bisa meningkatkan efektivitas proyek di masa mendatang. Oke. Saya rasa itu pertemuan ke-9 ya. Silahkan Bapak Ibu pelajari, lihat contoh-contohnya di internet, di YouTube mungkin ya. Kita bicara lebih jelas, lebih diskusi dan lebih panjang untuk besok pagi ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.